Ya, sungguh sukacita kita bisa berkumpul kembali setelah seminggu kita nggak berjumpa ya. Eh, Kalau lansia itu kadang-kadang selalu menantikan ya hari Rabu itu ya, karena kita bisa berkumpul, bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat, bisa curhat-curhat. Kita akan memulai persekutuan Usinda pada pagi hari ini. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan menyanyikan Mars Kebanggaan kita, Mars Usinda, yang diciptakan oleh Bu Aji dan Bu Novi. Mari kita nyanyikan Mars Usinda. Dengan bangkit berdiri, dengan senyum, kalau mau menari juga boleh. Mau tepuk tangan juga boleh. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, teguh berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, usia adik-adik semua. Kita akan memuji Tuhan lagi kembali dari KJ 3, kami puji dengan riang. Semuanya harus senyum ya, ini nyanyinya lagu sukacita loh. Puji dengan riang, Engkau Allah yang esa, bagai bunga terima siang, hati kami pun akan abu dosa dan
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke persekutuan Usinda ini ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman, berkumpul bersama teman-teman dan sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau begitu baik, teramat baik ya Bapak. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami ya Bapak. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga mengangkat doa-doa kami kepadamu ya Bapak. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau mau usir segala kuasa gelap yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan tolong kami untuk boleh sungguh duduk diam dengan tenang untuk bisa mendengarkan suara-Mu dengan baik, dan kami boleh menyimpannya di dalam hati, dan kami boleh merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya firman Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami boleh menjadi murid-Mu dan pelayan-Mu yang setia ya Bapak. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami ya Bapak. Kami mohon pimpinan-Mu pada persekutuan Usinda ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan membaca satu Mazmur dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Mazmurnya yang ke-28 ayat 6 sampai 9. Sudah ketemu? Karena ayatnya cuma pendek, kita baca sama-sama yuk. Nggak apa-apa yang ada yang dari terjemahan, masih ada yang terjemahan baru, yang terbaru, dan yang masih belum baru nggak apa-apa. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan ya yang telah memberikan firman ini. Kita akan angkat pujian lagi dari KJ 40 ya, ini KJ 40. Iya. Sambil saya menantikan ada yang memberikan kesaksian, dibuka satu orang. Kalau misalkan ada yang bersaksi ya, silakan ntar maju. Kita akan menyanyi 1, 2, dan 4 baitnya. Ku
Ada yang mau bersaksi? Saya yakin Tuhan itu pasti baik dan pasti memberkati saudara sekalian semua. Nggak mungkin kan nggak ada berkat Tuhan yang tidak bisa disiaringkan di sini. Ada? Nggak ada ya? Belum ada. Baiklah, kalau nggak ada kita akan memuji Tuhan untuk lagu persiapan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bait 1, 3, dan 4 dari NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari Oma Opa dan Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kehidupan kami selalu merasakan betapa baiknya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kami pun dapat terus berpegang pada perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami ini. Sehingga setiap hari yang kami lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa dan Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 2.
Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Galatia 5 ayat 22. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih. Kurang kedengeran suaranya, kurang semangat. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Hari ini sukacita semuanya. Harus sukacita. Tema kita apa coba Om Opa Bapak Ibu? Nah, sukacita sejati. Jadi kita pun harus bersukacita semuanya. Udah sarapan semuanya? Udah pasti, saya yakin kalau Oma Opa pasti udah pada sarapan semuanya pagi-pagi. Bangun udah dari jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh mau tidur lagi susah gitu ya. Kebangun lagi jam 5 subuh gitu ya. Luar biasa memang nih Oma Opa, tapi sampai hari ini sampai jam sekarang masih tetap segar semuanya. Bersyukur kepada Tuhan ya. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama masih membahas mengenai buah-buah roh. Kalau Rabu lalu bicara tentang apa? Oh ya, luar biasa, bicara tentang kasih. Hari ini kita akan berbicara mengenai sukacita. Nah, Oma Opa dan Bapak Ibu, biasanya orang-orang itu bersukacita karena ada hal-hal tertentu. Kita lihat gambar ya. Kelihatan ya? Biasanya ini jadi sumber sukacita bagi orang. Jadi yang pertama, sorry ya. Jadi yang pertama, bersukacita itu biasanya orang-orang bersukacita kalau gambar yang pertama itu orang lagi kaget, dapat apa itu? Dapat hadiah, dapat door prize. Gitu ya, kira-kira lagi undian mobil jatuh kepada Erma gitu. Gitu ya, langsung happy, luar biasa. Biasanya orang senang kalau dapat door prize atau dapat hadiah. Kedua, orang senang kalau tiba-tiba Oma Opa ada orang yang datang tiba-tiba, silakan ini Bu, Ibu dapat tiket pesawat keliling Eropa. Wah, senang kan? Senang, jangankan Oma Opa, saya juga senang kalau kayak gitu ya. Lalu hal yang ketiga, membuat orang sukacita kalau dapat uang kaget. Dulu ada kalau di TV, masih zaman-zaman kita, zaman-zaman Oma Opa juga pasti tahu Bapak Ibu, ada serial uang kaget, tiba-tiba nih dapat 10 juta gitu ya, habis itu suruh belanjain dan lain sebagainya. Nah, dapat door prize, dapat tiket keliling Eropa, kemudian dapat uang kaget, semua bisa bikin orang sukacita enggak? Coba tunjuk tangan kalau dikasih 3 hal ini tidak sukacita. Ada? Enggak ada ya, semua bersukacita kalau mendapatkan 3 hal ini. Memang benar, 3 hal ini menjadi faktor bagi seseorang itu bisa bersukacita. Namun ternyata di dalam perenungan kita pada hari ini dijelaskan bahwa sukacita itu ternyata tidak hanya sebatas faktor-faktor ini. Tidak hanya sebatas hal-hal yang material saja ternyata sukacita. Lalu sukacita menurut buah-buah roh ini seperti apa? Sukacita berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah kara. Artinya kegembiraan. Jadi bicara tentang kara atau bicara kara bukan ini ya santen ya. Kara ya, atau sukacita, bicara tentang ini jadi salah satu ciri umat Kristen. Ya gitu ya, kalau ditanya tentang sukacita ya itu salah satu ciri khas kita sebagai umat Kristen. Kehidupan sukacita itu ternyata terjadi karena manusia itu berlindung kepada Allah.
Ya, jadi kita bersukacita itu karena apa seharusnya? Karena kita tahu siapa tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita bersukacita juga karena kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Jadi itu yang di dalam Alkitab yang dikatakan tentang sukacita. Sukacita itu bukan hanya hal-hal yang material, dapat tadi ya 3 hal faktor tersebut, tapi sukacita karena kita tahu siapa sih sebetulnya yang jadi tempat kita berlindung, yaitu Tuhan. Dan karena kita tahu ketika Tuhan sudah naik ke surga, Ia mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita yang memimpin kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, Oma Opa dan Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam keadaan menderita sekalipun, dalam keadaan bergumul sekalipun, kesedihan sekalipun, gitu ya, itu akan ada Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur setiap hati kita. Itu perbedaannya. Jadi kurang lebih demikian perbedaan sukacita menurut dunia dan sukacita mengenai buah-buah roh. Di dalam buah-buah roh, sukacita menurut dunia itu orang bisa bersukacita karena berbagai alasan. Tadi ya seperti di awal saya sampaikan, dapat door prize, dapat mungkin promosi jabatan, kemudian dapat tiket keliling dunia, kemudian dapat uang kaget. Nah, sukacita seperti ini adalah sukacita karena mendapatkan sesuatu yang baik, atau bisa dikatakan sukacitanya itu bergantung pada suatu keadaan tertentu. Tapi kalau menurut buah-buah roh ada 3 hal. Sukacita bagi kita itu kenapa? Yang pertama, karena tahu Kristus sudah mati dan bangkit bagi umat manusia. Sekarang hidup kita itu sudah ada di dalam Kristus. Itu yang harus buat kita sukacita. Tuhan yang datang dari kerajaan surga bertahta di sana, datang ke dunia yang hina ini, menebus dosa umat manusia. Kita sudah ditebusnya, kita jadi milik Tuhan. Itu harusnya buat kita sukacita, karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Kita tahu Tuhanlah sumber perlindungan kita. Lalu yang kedua, kita sukacita karena kita berbahagia jadi anak Bapa. Yang namanya Bapa itu kan mengasihi anak-anaknya. Harusnya itu juga jadi sumber sukacita kita. Kita tahu Bapa itu sayang kepada kita, anak-anaknya. Lalu kita sukacita karena ada roh yang memimpin setiap kehidupan kita. Jadi sukacita di dalam buah-buah roh ini tidak tergantung pada keadaan dan situasi tertentu. Ini ya perbedaan sukacita menurut dunia secara umum dan sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita tahu bahwa perlindungan kita hanya pada Tuhan, dan ketika kita tahu bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Roh, maka kita diundang untuk bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah sikap hidup yang bergembira dalam keberadaan kita di dalam Kristus, terlepas dari keadaan apapun. Nah, ini sekali lagi ya, ini jadi pegangan untuk kita Oma Opa, jadi pegangan untuk saya, jadi pegangan untuk Oma Opa semuanya. Sukacita itu adalah sikap hidup yang bergembira dalam keberadaan kita di dalam Kristus. Kita udah jadi anak-anak Kristus, sudah ditebus oleh Kristus. Terlepas dari keadaan apapun, itu berarti sukacita semestinya tidak bergantung pada keadaan atau situasi yang hanya menyenangkan saja. Itu sukacita yang dimaksud di dalam buah-buah roh ini. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka sekalipun, kita semestinya bersukacita. Kenapa? Karena tahu ada Roh Kudus yang selalu melindungi setiap kita, memimpin, menguatkan, dan menghibur kehidupan kita. Itu harusnya jadi sumber sukacita bagi kita. Oma Opa dan Bapak Ibu, ternyata ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Ternyata ada tokoh, yakni Rasul Paulus, yang menerapkan kehidupan yang demikian.
Di dalam keadaan dan situasi apapun dia tetap bersukacita. Kita buka Alkitab kita ya Oma Opa. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya baca ya untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25 demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Luar biasa loh ini Oma Opah dan Bapak Ibu. Di dalam penjara, kaki Paulus dan Silas gitu ya, itu dipasung. Tapi apa yang dilakukan di sini? Mereka tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka memuji-muji Tuhan? Di sini orang lain mendengarkan gitu ya. Jadi di dalam penderitaan sekalipun Paulus tetap bersukacita. Ini luar biasa sekali, di penjara, dipasung, tapi mereka tetap bersukacita menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lihat lagi Filipi 2 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Filipi 2 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, di dalam surat Filipi ini, Oma Opah dan Bapak Ibu, sekali lagi kita melihat di dalam keadaan di penjara sekalipun, penuh segala penderitaan, Rasul Paulus ini tetap bersukacita. Bahkan ia menasehati kepada jemaat di Filipi itu untuk bersukacita. Nah, kenapa Paulus ini bersukacita? Karena ia sudah ditangkap oleh Kristus. Dia sudah tahu bahwa dia adalah milik Kristus. Dia sudah tahu bahwa tempat perlindungannya itu adalah Kristus. Jadi dalam situasi dan keadaan apapun, itu dia tidak ragu-ragu lagi. Karena tahu bahwa Kristuslah jadi harapan dia. Kristuslah jadi tempat perlindungan dia. Maka dalam keadaan dan situasi apapun ia tetap bersukacita karena Tuhan itu ada di pihaknya. Luar biasa ya kita belajar dari Rasul Paulus ini. Di dalam penderitaan, pergumulan sekalipun ia masih tetap bersukacita, bahkan nasihati jemaat di Filipi, ayo bersukacita meskipun hidupmu susah, ayo sukacita. Oma Opa Bapak Ibu, susah enggak seperti ini? Susah enggak dalam keadaan situasi apapun kita bersukacita? Kalau lagi senang gampang enggak sukacitanya? Lagi happy gampang. Kalau hidup kita sedang ada pergumulan atau sedang overthinking, bahasa anak zaman sekarang, overthinking itu artinya lagi banyak pikiran gitu. Gampang apa susah untuk sukacita? Susah ya. Tapi saya percaya hal ini. Susah bukan berarti kita tidak bisa. Memang sukacita di dalam keadaan dan situasi apapun, dalam penderitaan sekalipun susah, saya juga mengakui susah. Tapi susah bukan berarti kita tidak bisa. Artinya bisa atau enggak kalau gini? Bisa ya, artinya kita bisa. Kita terus belajar dari Rasul Paulus. Hari ini kita belajar dari kisah Rasul Paulus, meneladani hidup Rasul Paulus
yang hidupnya itu penuh dengan kesungguhan melekat kepada Kristus. Sehingga ini satu kata yang terkenal dari Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniamu bagiku ya. Jadi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Menurut Rasul Paulus itu udah cukup. Kasih karunia Tuhan itu sudah cukup di dalam kehidupannya, dan itu yang membuat dia bersukacita. Dia sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Rasul Paulus ini Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus ini. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita pada masa kini, sebetulnya apa saja faktor-faktor yang membuat kita hilang sukacita? Menurut oma opa, bapak ibu, apa yang membuat kita itu tidak bersukacita? Apa oma opa, bapak ibu yang gak bikin sukacita? Sakit, apalagi? Gak punya uang. Apalagi? Ada lagi? Sakit, gak ada cuan ya. Terus selanjutnya ada masalah. Nah, kalau saya mengutip dari salah satu tokoh namanya Charles Swindoll, dia mengatakan ternyata ada pencuri sukacita, yaitu 3 hal ini. Selain tadi ya sakit, kemudian tidak ada money, kemudian ada pergumulan gitu ya. Selain itu ternyata ada 3 lagi. Yang pertama itu adalah yang membuat seseorang tidak bersukacita adalah karena hidupnya dipenuhi dengan segala ketakutan. Hidupnya itu penuh dengan segala ketakutan. Jadi selalu, kalau orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, otomatis pikirannya itu hanya berpikir hal-hal yang buruk. Nanti kalau begini gimana? Udahlah nggak usah dilakuin, takut gagal. Kalau misalkan nanti begini gimana ya? Udahlah nggak akan bisa. Gitu. Jadi hidupnya penuh dengan rasa ketakutan hingga akhirnya ketakutan itu menggerogoti pikiran. Jadi hasil apa? Yang dipikirkan adalah hal-hal yang buruk. Atau bisa juga ketakutan, takut kalau nggak cantik dan ganteng lagi, kulitnya udah mulai kendor ya. Enggak ya, nggak takut kan? Enggak ya, ini mau luar biasa emang oma opa Usinda di GKI Gading Serpong ini gitu ya. Jadi walaupun udah kendor-kendor dikit nggak masalah, tetap cakep, tetap ganteng ya. Nah, ini yang pertama bicara tentang ketakutan. Lalu hal yang kedua, tekanan batin. Seseorang itu, tekanan batin itu bisa menjadi pencuri sukacita kita karena gimana? Orang yang tekanan batin itu, oma opa dan bapak ibu, hidupnya itu menyimpan luka dalam hati. Akar pahit. Bukan hanya akar pahit tentang kehidupan pribadi, tapi punya dendam pada orang lain. Siapa yang rugi kalau nyimpan kebencian? Orang yang dibenci apa diri kita? Diri kita. Tiap hari yang dipikirnya gimana nih bisa balas dendam gitu. Berdoa sama Tuhan, kalau bisa dibalesin aja, percaya Tuhan akan membalas gitu ya. Kita jangan ikut membalas, tapi di dalam doa, Tuhan tolong balaskan. Wah, minta sama Tuhan. Doanya bukan doa yang baik, bukan doanya Tuhan tolong lembutkan hati saya supaya tidak lagi marah-marah, tidak lagi dendam, tapi doanya Tuhan tolong balesin Tuhan, lebih lagi Tuhan. Mintanya sama Tuhan seperti itu. Nah, itu jadi bisa pencuri sukacita bagi setiap kita. Ternyata demikian loh. Makanya oma opa dan bapak ibu, kita terus belajar mengelola diri kita. Bagaimana di dalam hati kita berusaha sedikit demi sedikit itu mengikis segala rasa sakit hati, luka-luka lama kita, menghapus juga segala kebencian dalam hati. Susah, memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Sedikit demi sedikit. Maka ketika itu hilang di dalam hati kita, itu akan membuat kita tuh bersukacita menapaki kehidupan. Kalau kita sebel sama orang, ngelihat dia dari jauh, ada dia di situ, kita ini cari jalan lain gitu ya. Gimana caranya supaya kagak ketemu? Kalau di gereja misalnya gitu kan harus salaman kan, selamat hari Minggu, udah lihat dari jauh, kita cari jalan lain. Nah, itu yang rugi diri kita sendiri kalau kayak gitu.
Justru kita nggak bersukacita, bangun tidur bukan sukacita, yang dipikir kebencian terus. Maka mari saya, oma opa, bapak ibu, kita bersama-sama belajar mengelola batin kita supaya itu tidak mencuri sukacita kita. Lalu yang terakhir itu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Jadi orang yang khawatir ini selalu overthinking. Tadi ya, selalu banyak pikiran. Ini oma opa kalau bangunnya suka jam 3 karena overthinking bukan sih? Bukan kan? Emang susah tidur aja. Tapi kalau anak-anak muda biasanya gitu, insomnia, kenapa? Overthinking. Udah lebih dari jam 12 malam itu jam untuk overthinking. Kalau anak-anak muda tuh biasanya kayak gitu, tapi enggak kalau oma opa kalau kalau bangun jam 3, bangun jam 12 karena susah tidur lagi ya. Nah, ini kekhawatiran bikin orang itu jadi overthinking, bikin orang itu jadi tidak berpengharapan kepada Tuhan. 3 hal ini ya, ketakutan, tekanan batin, dan juga kekhawatiran bisa mencuri sukacita kita. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita senantiasa menghasilkan buah roh yaitu sukacita? Ada 3B. 3B ini. Berserah, bersyukur, dan berelasi dengan Tuhan. Pertama, berserah. Gimana supaya kita menghasilkan buah roh sukacita? Yang pertama adalah berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka roh Tuhan, Roh Kudus itu akan menguatkan dan menghibur hati kita. Sehingga lama-kelamaan mengikis segala rasa ketakutan kita, segala rasa kekhawatiran kita, segala tekanan batin kita. Di dalam berserah, itu kita juga seraya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dan merancang segala sesuatu yang baik sampai pada akhirnya. Jadi bukan hanya berserah aja, tapi berserah itu juga harus kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu bekerja dan merancang segala sesuatu sampai baik. Sampai akhir itu baik adanya. Itu berserah. Lalu kemudian bersyukur. Kunci kita bersukacita adalah bersyukur. Bersyukur untuk segala sesuatu. Bersyukur karena kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi, yang selalu disayang oleh Tuhan. Memang kita selalu dijaga, dilindungi, disayang, tapi bukan berarti hidup kita itu semuanya kayak jalan tol, lancar. Pasti ada pergumulan. Tapi di dalam pergumulan itu kita pasti melihat bahwa Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Dan Tuhan itu pasti kuatin kita untuk melaluinya. Bersyukurlah kita jadi anak-anak Tuhan. Karena kita tidak layak sebetulnya di hadapan Tuhan. Lalu bersyukur juga karena kita masih diberikan anugerah kehidupan. Kita masih bisa ada sampai dengan saat ini, datang ke sini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Lalu bersyukur juga kita bisa terus jadi teladan untuk keluarga. Jadi hal itu ya, oma opa dan bapak ibu, bersyukurlah untuk segala hal. Tidak ada yang bisa mencuri segala sukacita kita jikalau kita terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur hal yang sering banget didengarkan ketika pendeta sedang khotbah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kayaknya bosen dengar kata bersyukur, tapi gak apa-apa, ini diulang-ulang terus supaya melekat di dalam hati dan pikiran kita untuk ayo kita bersyukur, selalu bersyukur di dalam kehidupan ini. Maka itu jadi kunci untuk kita selalu bersukacita. Terakhir, berelasi dengan Tuhan. Kunci sukacita selanjutnya ialah tinggal di dalam Tuhan. Menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan melalui baca firman-Nya, berdoa, mendengarkan renungan. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, oma opah dan bapak ibu, kita tahu
di dalam firman Tuhan ini ada janji-janji yang Tuhan berikan. Janji-janji yang mengatakan bahwa Ia akan selalu menyertai setiap kita. Semakin kita berelasi dengan Tuhan, percayalah, semakin kita itu dikuatkan dan semakin kita diberikan sukacita meskipun harus menghadapi keadaan sulit sekalipun. Saya jujur senang di tengah-tengah oma opa dan bapak ibu. Saya tahu oma opa dan bapak ibu kalau ditanya gimana kabarnya oma, gimana kabarnya opa, ya baik, sehat, tapi sehatnya orang tua, ya gitu kan dibilangnya gitu. Tapi ya sehatnya orang tua, sakit-sakit dikit ada, tapi walaupun sakit tapi tetap bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menolong. Saya tuh luar biasa, itu jadi teladan bagi saya, oma opah dan bapak ibu. Walaupun sakit, walaupun ngerasa tubuh gak baik-baik aja, tapi masih bisa mengatakan, tapi saya bersyukur Tuhan selalu nolong saya, tapi saya bersuka cita karena Tuhan itu baik, gak pernah meninggalkan saya. Oma opa yang terkasih, karena oma opa dan bapak ibu selalu setia berelasi dengan Tuhan, maka tahu Tuhan itu gak pernah jauh, maka tahu Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Maka teruslah demikian ya. Saya belajar dari oma opa dan bapak ibu di sini. Kita umurnya udah 2-3 kali lipat kayaknya ya di sini. Tapi saya sungguh bersyukur, saya sungguh belajar dari oma opa dan bapak ibu. Terus jadi teladan. Terus mengatakan kepada orang-orang di sekitar, saya bersuka cita, saya bersyukur karena Tuhan baik. Walaupun sakit-sakit dikit, no problem. Bisa tetap ibadah, bisa tetap jagain cucu, bisa tetap lihat keluarga. Jadi teruslah jadi teladan. Dan itu karena relasi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berelasi dengan Tuhan selalu lihat hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oma opa dan bapak ibu yang terkasih, kiranya 3B ini senantiasa kita lakukan. Apa aja 3B? Berserah, bersyukur, dan berelasi dengan Tuhan. Bersukacita konon membuat hidup kita itu segar. Hati kita itu gembira, tulang-tulang kita menjadi kuat. Ingat, pasti lagu ini ingat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi kita nyanyi bareng ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira apa? Tuhan senang. Opa dan bapak ibu yang terkasih, selamat melanjutkan kehidupan. Percayalah, hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan hasilkanlah buah-buah roh. Salah satunya yakni sukacita di dalam kehidupan. Dan ketika kita bersukacita, maka itu menjadi semangat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, ayat mas kita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita baca ya sekali lagi dengan penuh sukacita, semuanya dengan tersenyum, berbahagia, bersukacita semuanya. Kita baca Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kiranya kita bisa terus menerapkan ini di dalam kehidupan kita. Masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Salah satunya yakni sukacita. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk terus bersukacita, tidak bergantung kepada keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah milik Engkau, bahwa kami tahu Engkau sungguh menyayangi setiap kami dan Roh-Mu yang terus memampukan dan memimpin kami di dalam menapaki setiap perjalanan kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan setiap kami dari pencuri-pencuri sukacita. Biarlah kami dapat terus bersukacita senantiasa di dalam kehidupan ini dan membagikan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada hari ini kami juga membawa doa kami bagi gereja kami, GKI Gading Serpong. Kiranya Engkau memberkati para pengerja, para penatua, pengurus komisi, para aktivis, serta karyawan gereja. Kiranya ya Tuhan, kami senantiasa Engkau tolong di dalam menjalani tugas pelayanan kami di gerejamu ini. Kami dapat bersehati, kami bisa terus kompak satu dengan yang lain dan memuliakan nama Engkau saja di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Kami juga pada saat ini membawa doa kami terkhusus untuk pengurus Komisi Usia Indah ini bersama juga dengan penatua pendamping. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati di dalam Komisi Usia Indah ini. Engkau memberkati para pengurus di dalam merancang setiap kegiatan-kegiatan, setiap program kerja. Biarlah setiap program kerja yang boleh dirancang dapat menjadi berkat bagi omah, opah, bapak, ibu terkhusus di Usindah GKI Gading Serpong ini. Tuhan berikan juga kesehatian kepada para pengurus, biarlah kami juga bisa terus bersukacita di dalam melayani Engkau melalui omah, opah, dan bapak, ibu di Usindah ini. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini membawa doa kami bagi rekan-rekan kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami terkhusus berdoa untuk Bapak Jakob, kemudian Ibu Joni, kemudian Ibu Nis Kariwati, Ibu Lesti Narlelo, Bapak Anwar, bersama juga anak dari Om Aven yaitu Bapak Arif yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau yang berkenan memberkati dan menolong kami semua yang sedang dalam keadaan lemah tubuh ini. Berkati setiap perawatan yang dilakukan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya itu semua dapat mendatangkan pemulihan dan kesehatan kembali. Tuhan juga berikanlah kepada keluarga senantiasa pengharapan di dalam Tuhan, ketabahan dan juga kesehatan. Biarlah melalui kehadiran keluarga yang menjaga, saudara-saudari kami yang sedang sakit dapat memperoleh kekuatan dan kesehatan kembali. Kami juga pada saat ini membawa doa kami ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di tanggal 9 sampai 15 Mei. Kami berdoa untuk Bapak Teguh Sadono dan juga Ibu Lucy Wijaya. Kami bersyukur untuk 1 tahun lagi anugerah pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menaungi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan juga kiranya berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan mereka dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami bersama juga dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan dimanapun kami berada, kami dapat terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga menolong para oma opah,
untuk terus menjadi teladan, baik teladan hidup maupun teladan iman dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Sehingga di dalam kehidupan yang dipancarkan oleh mereka adalah cinta kasih Tuhan dan menjadi perpanjangan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah ya Tuhan setiap doa dan harapan kami yang kami panjatkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Erma untuk firman-Nya. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk makanan rohani yang Tuhan telah bagikan bagi kami ya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa bersukacita selalu ya Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kami murid-murid-Mu sungguh bersukacita karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa, agar juga boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan baik di GKI Gading Serpong maupun di luar dari GKI Gading Serpong ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh mempersembahkan hanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga ajar kami untuk mempersembahkan
diri kami, tubuh kami untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Dengar doa kami yang jauh daripada sempurna, kami menaikkan dasar nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyi lagu penutup. Kita bangkit berdiri yuk. Kita sambil joget-joget. Karena lagunya Sukacita. Boleh joget ya, nggak dilarang. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan kini mari kita pulang dengan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk kembali saat hening bagi kita bersama. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mohon waktunya sebentar ya untuk bacakan warta. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erma yang selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yanti Karnoto, singers Ibu Aji Karyati,
dan juga Ibu Helena Ocha. Pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Evi Sinta, kenapa? Oh, kurang turun. Saya lanjutkan aja ya, nggak perlu diulang ya. Penerima tamu Ibu Evi Sinta dan Ibu Heti Suhendra. Tuhan memberkati multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Tema persekutuan kita minggu depan, jadi Rabu depan maksudnya, tanggal 22 Mei 2024. Temanya, hiduplah dalam damai sejahtera. Alkitabnya masih tetap pakai Galatia 5 ayat 22 yang buah roh itu ya. Pembicara Pendeta Andreas Luanka, pemimpin pujian Ibu Heti Suhendra, singers Ibu Chandrawati dan Ibu Titin Hendra, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Susana Filipus dan Ibu Lau Kui Hong, pembaca warta Ibu Julia. Hari ini apakah ada tamu yang pertama kali hadir? Ada? Mohon memperkenalkan diri, Ibu atau Bapak. Silakan Ibu. Ada? Ada. Silakan Ibu. Coba mic-nya pinjam. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan saya boleh bersyukur hari ini saya boleh beribadah bersama-sama dengan di sini. Saya Enita, saya tinggal di Catalina, anak 2, ya, umur 55, ya, makasih. Oh, selamat datang Ibu. Teman yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih. Sampai Rabu depan ya Bu. Saya lanjutkan untuk pengumuman berikutnya. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Lusa tanggal 17 bulan Mei ini, hari Jumat, tidak ada latihan angklung. Tidak ada latihan angklung. Kegiatan belajar melukis akan dimulai pada bulan Juni nanti. Udah dengar kan kemarin udah
ketemukan bapaknya yang gurunya ya. Kegiatan akan dilaksanakan setiap hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3. Jadi bukan tiap Rabu Ibu ya, minggu ke-1, minggu ke-3. Bagi jemaat yang sudah mendaftar untuk belajar melukis, diharapkan untuk membawa peralatan. Nah, dengar nih, kayak anak-anak sekolah ya. Clipboard itu maksudnya jadi seperti kayak papan begitu yang pakai jepitan itu. Nah, karena kan di sini kan kalau ngelukis kalau kan nggak ada meja, masa di batu ya, jadi pakai clipboard gitu ada dijepit ya. Terus pensil 2B, kalau bawa pensil 2B kan mau melukis desain gitu ya, jangan lupa setipnya, penghapus ya, stip penghapus. Pinter Ibu. Terus pensil warna, krayon. Nah, jadi tuh bayiin cucu pinjam dulu gitu ya, Rabu ke-1 dan Rabu ke-3. Ya. Sudah? Kenapa? Tunggu. Terus sekarang saya lanjutkan pengumumannya. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam bentuk kurun waktu tanggal 9 sampai 15 Mei. Bapak Teguh Sadono ada hadir? Oh, istrinya. Ibu Lucy Wijaya. Ibu Lucy Wijaya ada? Oh, enggak ada. Jadi Pak Teguh Sadono cuma ada ibunya, tapi kirim salam aja ya Bu. Iya. Ini kalau nggak ada orang yang nyanyiin nggak nih? Oh enggak. Ya kita doakan aja ya supaya semua yang berulang tahun sehat. Benar kata tadi Pendeta Erma. Kalau tanya sehat orang tua gitu ya. Tapi bersyukur. Malamnya rasanya nggak enak gitu. Ini ditidurin, dipakein gosok-gosok sedikit, besok pagi udah seger lagi ya, bersyukur. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Jadi ada MMA ya Bapak Ibu.